Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam. Nah, ini ada kiriman dari luar kota ya, dari Bantul ya, Jogja ya. Ini dari JP ya, Jogja Ponsel. Nah, ini saya akan coba membuka sebuah paket kiriman yang saya beli kemarin. Sebuah mikroskop ya, mikroskop mereknya sepertinya itu merek Beon ya, kemarin kayaknya merek Beon ya, di dashboardnya sih mereknya Beon G1200. Oke, saya buka dulu. Seperti ini ya, seperti ini mikroskop Innovation Beyond Imagination ya. Nah, dengan layar 7 in. Nah, untuk zoomnya ini 1200 kali 7 in, portable LCD digital. Nah, dia memiliki buat industri, education, koleksi, biologi ya. Nah, dia memiliki kamera 12 MP, DHIC, HIC speed, smart portable, multipurpose, DHIC buat video ya. Nah, ini untuk fungsinya bisa di macam-macam ya, video, HIC expansion, HIC low, portable post video. Nah, untuk layarnya ini 7 in ya, seperti layar tablet HP Cina, multifunction gimbal. Nah, ini saya fungsikan sebagai mungkin membuat membongkar-bongkar IC ya, karena lebih enak kalau pakai mikroskop. Oke, saya buka. Nah, seperti biasa ini ada buku manual ya. Nah, ini mikroskopnya dengan seri G1200. Nah, ini bahasa Inggris semua ya, bahasa Inggris semua, tidak bisa mengartikannya. Nah, ya seperti ini ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dengan mikroskop ini, mungkin yang telat ya dari saya. Oke, saya akan coba apa saja isinya dan nanti saya akan coba nyalakan dan tes ya, tes pakai PCB. Nah, seperti ini ya, mikroskop kecil ya, lumayan cukup membantu ya, membantu dalam pekerjaan servis elektronika dan HP ya. Nah, ini di bawah ini mungkin charger sama bracket ya. Nah, ini chargernya sendiri. Nah, chargernya 5 volt 2 ampere ya, 2 ampere. Plat bawah ya dudukannya ya. Duh, ini kok seret ini. Ini nanti harus pakai kunci ya, atau tang. Dan untuk tiangnya sendiri ini ya. Jadi dapat 1, 2, 3, 4 ya, dapat 4 piece termasuk kabelnya. Kabelnya sendiri memakai micro USB ya. Nah, ini untuk handle yang naik turun.
cukup presisi ya, cukup presisi, tidak goyang. Nah untuk kabelnya sendiri ini panjangnya mungkin 1 meter. Oke, saya singkirkan dulu kardusnya. Nah setelah ini nanti saya akan coba nyalakan dan tes ya. Ya mampu belinya ya seperti ini ya, cukup lah ya. Kalau yang punya teman-teman kan mungkin yang 58 megapiksel yang trinokuler gitu ya. Nah ini saya akan coba kendorin dulu ya. Ini susah, ini kan kekencangan, ini saya ambilkan dulu. Nah sudah saya ambil, coba saya kendorin, aduh tidak bisa ya, malah rusak ini nanti kepalanya ya. Ini kok kencang banget ini, aduh tidak bisa. Ini sepertinya ini kepala kunci 12 ya. Saya akan cari kunci 12 in. Nah sudah saya ambil 12, kunci 12. Nah kalau pakai kunci langsung enak ya. Nah ini bisa dibelok-belokkan. Nah untuk masalahnya ini cuma diputar ya pakai drat ya. Nanti untuk pengencangan itu pakai mur plastik. Nah seperti ini, dan kencangkan pakai mur plastik. Nah yang tadi baru bisa dikencangkan lagi. Seperti inilah ya penampilan dari handle-nya sendiri, trinokuler mini ya. Nah, oke, cukup imut. Nah ini ada sebuah plastik ya untuk pengaman biar tidak luka ya, tidak lecet. Dia ada plastik warna biru itu, tinggal dimasukkan. Seperti ini, dan dikencangkan lagi ya 2 baut itu. Nah sekarang sudah bisa dinyalakan ya. Dan saya coba nyalakan. Nah ini bisa untuk merekam video ya. Nanti coba dilihat sama-sama apa saja menu-menunya. Sekarang saya akan coba memasang charger. Nah seperti inilah ya penampilannya. Untuk bagian belakangnya ada sebuah TF card, SD card, dan untuk meredup dan menerangkan lampu kamera ya. Oke, saya colok. Nah, dia langsung menyala ya. Coba dengan jari saya. Nah ini lampunya ini terlalu terang ya, terlalu terang. Nah, ini sangat mengganggu pada kameranya. Mungkin kalau pakai lampu yang tidak langsung ke kameranya mungkin jauh lebih natural ya, tidak
tidak terpantul ya. Nah, insya Allah besok saya akan coba membuatkan adjustable buat lampu ini ya. Nah, untuk menunya sendiri banyak ya, tapi ini kok tidak kelihatan menunya. Ini apa ini? Oh, ini cuma pelapisannya ya. Saya kira tembong. Nggak apa-apa, biar aman. Oke, saya akan coba geser dulu mana yang nanti kelihatan tulisannya. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, menu pertama itu ada resolusi, dan itu apa ya, tidak kelihatan ya. Record, silicon record. Nah, ini recordnya 10 menit ini ya, 10 menit saja ini. Ini untuk resolusi videonya. Apa itu ya, tidak kelihatan dari sini ya. Tidak kelihatan. Tulisannya terlalu kecil. Nah, seperti ini ya menu-menunya. Nanti kalau teman-teman mau beli ya dipelajari sendiri ya. Ini tidak saya jelaskan satu persatu. Saya saja juga belum menyesuaikan ya, belum tahu ya. Ya, ini cuma unboxing saja. Ini frekuensi, mungkin frekuensi layar. Bahasanya cukup banyak ya, ini cuma tidak ada, pasti tidak ada bahasa Indonesianya ya. Tradisional Chinese. Untuk menampilkan tanggal juga bisa ya waktu perekaman. Nah, jadi seperti itu ya menu-menunya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, sekarang saya akan coba cari mesin HP yang rusak ya. Nanti akan saya coba pakai jalur PCB. Nah, ini saya pakai mesin punya orang. Nah, untuk mengaturnya biar fokus ini ya, tinggal diputar, jadi simple, enak. Nah, ini sudah, ini masih terlalu terang ya untuk lampu kameranya, jadi mantul, tidak ada warna naturalnya ya. Nah, ini tidak bisa natural karena pantulan dari PCB, lampu PCB itu mengganggu ya. Mungkin kalau kasih lampu tapi tidak langsung dari kameranya mungkin akan lebih bagus dan natural. Ini akan sulit untuk mengganggu ya. Ini mungkin kekurangannya ya, seperti itu ya. Untuk lampunya itu kekurangannya, untuk kelebihannya lumayan bagus ya, bagus. Sulit untuk disetel ya. Ini malah kegelapan ya, natural tapi malah kegelapan. Nah, cukup sulit juga, cukup membantu. Nah, jika teman-teman ingin membelinya, mungkin ini video yang sangat cocok
buat referensi ya. Nah, seperti inilah penampakan dari kamera mikroskop portable ya. Coba matikan. Oh iya, ini kekurangannya juga apa, kalau ditahan malah turun ya. Oke, gitu aja ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.